Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ayu Astari Padang. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 030277 Teladan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 0314237708 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring di SDN 030277 Teladan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 4 dengan tema Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah At-Tin dan Hadis tentang Silaturahmi. Terima kasih. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga
baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surah At-Tin. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menerapkan nilai silaturahmi berdasarkan hadis silaturahmi. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan apa aja contoh perilaku silaturahmi baik di rumah maupun di sekolah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pengantin ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Allah ajarkan melalui Quran Sunnah? Ada yang bisa jawab? Silakan Ustaz. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya betul, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apa yang kamu rasakan jika menjaga silaturahmi dengan teman? Ada yang bisa jawab? Merasa senang dan bahagia. Oke, merasa senang dan bahagia. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita menjaga hubungan yang baik dengan orang lain? Ada yang bisa jawab? Oke, kakak-kakak ya. Berbicara dengan sopan dan jujur, menghargai perbedaan. Oke, berbicara dengan sopan dan jujur dan menghargai perbedaan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menyaksikan video. Sekarang kita coba untuk mengartikan surat At-Tin ya. Kita mulai ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua bunyinya waturisinin. Arti dari waturisinin adalah demi gunung Sinai atau gunung Tursina, sama saja ya. Kemudian arti yang ketiga adalah ayat yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, yang artinya yaitu dan demi negeri atau Makkah yang aman ini. Itu sampai ayat yang ketiga. Berikutnya ayat yang keempat dari surat At-Tin bunyinya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaiknya. Kemudian surat At-Tin ayat kelima bunyinya summa rodadnahu asfala safilin, yang artinya adalah kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Berikutnya bunyi surat At-Tin ayat ke-6 adalah illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala. Berikutnya ayat yang ke-7 dari surat At-Tin berbunyi fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya adalah maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dan bunyi surat At-Tin ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-8 alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya adalah bukankah Allah hakim yang paling adil. Nah, itu tadi adalah arti.
manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, sejelek-jeleknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak beriman dan dustakan hari kiamat. Yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan. Lanjut, yang keempat adalah hal yang menjadi pokok kemuliaan bagi manusia adalah iman, takwa, dan amal soleh. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk yang paling bagus. Dari sini, pokok sholatnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Maka kita lanjut ya. Ini adalah keutamaan silaturahmi. Yang pertama itu silaturahmi adalah sebagai tanda kita beriman kepada Allah. Yang kedua, memperkuat tali persaudaraan ataupun persahabatan. Yang ketiga, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini deh, yang paham? Ada yang bertanyakan? Paham semuanya Al-Farizi? Paham? Oke, kita lanjut ya. Kita akan membentuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Tugasnya di situ sudah dituliskan. Pertama tugasnya ini membuat peta konsep. Pertama tadi itu menjelaskan apa aja sih sebenarnya pesan-pesan pokok dan surah Atin. Yang pertama kamu buat di sini. Ini judulnya. Judul kita kan mari mengaji dan mengkaji Quran, surah Atin, dan silaturahmi. Ini adalah judul paling besar. Paham? Nanti yang paling atas. Kemudian di kotak yang kedua kamu buat pesan pokok surah Atin itu apa aja. Tadi ada 5 kan? Nanti kamu tuliskan. Yang kedua, apa aja sih keutamaan silaturahmi? Ini masih tampil ada 3, kamu tuliskan. Ya, kemudian yang ketiga, silahkan Naomi membuat 3 contoh silaturahmi, baik di sekolah maupun di rumah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, silakan kerjakan. Sudah membagikan ini kelas kosong tadi ya. Silakan ditulis, dibuat peta konsepnya. Oke, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya. Tadi kertasnya ya? Ada kurang kertasnya? Ada? Oke, silakan bekerja. Itu kelompok, bukan masing-masing. Ayo, silakan dikerjakan. Satu yang menulis, yang lain bisa membacakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Seperti ini, boleh seperti ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ayo, Kak Karin atau Kak Taya? Ayo, silakan dikerjakan ya. Yang pertama tadi apa?
mari silaturahmi ke rumah neneknya yang sedang sakit, ya kan? Atau si Fayas silaturahmi ke rumah temannya yang sembuh. Wah, ya, udah sudah siap? Ini kenapa saya tanya sama sendiri dong? Ada sih siapa ya? Suaranya. Ikan temannya yang presentasi ke depan. Tanya ya, apa yang disampaikan teman kelompoknya Jara? Perhatikan. Oke, lanjut yuk. Siapa salam sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Judulnya apa tadi? Mari mengaji dan mengkaji dan silaturahmi dengan raya ke tempat nenek dan Contohnya. Bukan dong. Contohnya satu. contohnya 1. Berhari raya ke tempat nenek. 2. Menjenguk ibu di rumah sakit. Ya. 3. Menjenguk ibu. Oke, bisa bilang yang kelompok sama dia temannya saya. Pokoknya berapa tadi? Ya. Pesan pokoknya ada 2. 1. Beriman dan mendustakan hari kiamat. 2. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Oke, kelamaan hadisnya ada 3 kan? Baca saya. Melapangkan rezeki, menghibur kerabat, menambah ketaatan kepada Allah SWT. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Silakan Raisa Fayas Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Albora Raisa Fayat Desi Basri. Pesan pokok suratnya apa? Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik. Sebenarnya yang kedua apa? Keutamaan hadisnya. Jelek-jeleknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari di kiamat. Lanjut. Yang selanjutnya 3 keutamaan hadis silaturahmi yang mana? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, contohnya kira-kira apa? Menghibur kerabat. Menghibur kerabat. Oke, kerabat. Terima kasih. Silakan kembali ke sini. Kelompok 3 sudah selesai. Oke, silakan Bang Ibran dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Mari Mengaji dan Mengkaji dan Silaturahmi. Yang pertama, pesan pokok surati yaitu manusia diciptakan yang dengan sebaik-baiknya. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Hadisnya yang mana? Hadisnya kan? Hadisnya
pokok dan 3 keutamaan hadis tadi. Paham nggak? Paham nggak? Ditanya per kelompok ya. Kelompok 1, apa aja keutamaan hadis silaturahmi? Coba sebutkan 1 aja. Siapa hari? Siapa yang bisa? Apa keutamaannya? Lapangkan rezeki. Ada yang lain kelompok 1? Apa? Membantu. Kenapa bisa kira-kira enggak? Bisa kan? Kita kan satu hari juga kan kelompok saudara kita kan? Oke, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, apa sih pesan-pesan pokok Quran suratin yang Naomi tahu di kelompok 2? Ada yang bisa? Itu sudah kita bacakan kan? Apa sih pesan pokok suratin? Bisa? Bisa? Atau ada yang bisa? Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, bukan sebaik-baiknya. Manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang benar. Sejelek-jeleknya manusia itu adalah yang mengingkari hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Oke, kelompok ketiga. Contoh dari silaturahmi. Siapa yang bisa di kelompok ketiga? Mari pergi bersilaturahmi ke rumah neneknya. Oke, terima kasih. Ada yang lain dari kelompok 3 yang bisa? Ada yang kelompok 3 lagi selain si Gibran? Nasya bisa? Bisa? Di situ silaturahmi ke rumah si Zahra. Berarti si Bibi datang kan ke rumah si Zahra kan? Itu kategori silaturahmi enggak? Silaturahmi enggak? Iya kan? Kalau kita misalnya pergi mana ya? Lebaran nanti kan ke nenek, itu silaturahmi enggak? Di kampung itu ke rumah tantenya lagi, ke rumah pamannya lagi, itu kategori silaturahmi. Lalu ada juga contohnya ada teman kita yang sakit di kelas seperti yang tadi ya, ada teman kita yang sakit yang demam kan, kita berkunjung, itu kategori silaturahmi ya. Paham sampai di sini? Oke, Quran suratin ada berapa ayat tadi? Ada 8 ayat ya kan? 8 ayat. Oke, sudah paham? Dan Quran suratin itu adalah urutan ke-95 dalam Al-Quran. Kalau sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa kita kuisis? Kita kuisis ya, maksudnya kita kuisis. Oke, Lebaran tadi kan mau dikasih ya kan? Silakan anak Umi pilih jawabannya, silakan minta putar ya. Itu aja di situ, Umi aja yang berjalan. Baca soalnya ya. Kita mulai. Quran suratin dalam di dalam Al-Quran. Oke, silakan jawab dulu aja dulu. Oke. Kita lihat. Langsung kalau udah siap tutup aja deh. Tutup kalau yang udah. Tutup kalau yang udah. Oke, silakan tutup. Kita jawab. Kita lihat. Oke, pertanyaan
Jawabannya mana? Jawabannya, tunjukkan jawabannya. Jawabannya apa? Tunjukkan. Tunjukkan jawabannya. Mana saya? Ayo, ganti lagi ya. Lanjut. Ayo. Mana kasih? Jangan apa ini? Iya. Ya, lanjut. Oke. Ada siapa ya? Jawabannya mana saya? Oke, kita lihat. Silakan duduk. Aduh. Siapa ini yang benar? Saya 9. Aku 9. Oh, 9 ya. 6 siapa 6? 6. 6 benar saya? Siapa benar 6? Oke, namanya juga kuis. So, kita lanjut lagi ya. Silakan duduk tenang, duduk tenang. Gak usah keluar dari kursinya. Cukup beginikan saja. Setelah diginikan tutup balik. Ya, oke kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa arti dari kata aksani ta'awim? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ayo, bisa? Lagi. Sedikit, tutup aja. Ya, lanjut. Fahri. Ya, lanjut. Ya, tunjukkan kalau B, tunjukkan. Oh, ya. Payet sedikit payet. Kejauhan payet. Ya, ini ya. Udah. Ibram belum bagus. Oh, keren. Oke, kita lihat sudah 15 ya. Lihat, ada 8 orang. Bertahan ya nomor 9 ya. Nomor 6 bertahan. Itu skor paling tinggi. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Menurut soal Sulate, manusia tidak beriman akan dikembalikan ke tempat. Ke tempat. Manusia yang tidak beriman ke tempat. Ayo, jawab. Ke tempat mana? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Tunjukkan jawabannya aku. Tunjukkan ke sini Rehan. Ya, Gibran. Ya, itu siapa ini? Ya, sudah. Sudah, kita lihat siapa yang benar. Lanjut lagi, satu soal lagi ya. Satu soal lagi, ini terakhir. Ayo, silakan. Apa urusan utama yang terkandung dalam surat ini? Kira-kira baca dulu. Kira-kira apa? Sudah dapat? Dapat? Ya, dari situ aja. Halo? Dari situ aja. Kalau udah dihafalkan, tutup langsung apanya lembarnya. Oke. Gibran, siapanya? Fahri. Oke, kita lihat. Sudah kita lihat. Sekian dan terima kasih gamenya. Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Kita ada LKPD 3 soal. Silakan duduk. Kita menyiapkan bagian LKPD. Silakan duduk dengan tenang. Bawa aja. Oke, silakan duduk. Duduk yang dengan tenang. Umi bagikan LKPD-nya dengan Kak Umi. LKPD-nya ini tulis nanti namanya, masing-masing menjawab pertanyaan. Hanya 3. Masuk iya. Jangan ribut. Nanti kita lanjut lagi main game. Minggu depan kita main game lagi ya. Lebih seru main game ya. Cuma 3 soal nih. Ini pribadi ya, tulis namanya. Yang selesai kasih sama Mumi. Iya, dia paling atas bikin namanya ya. Contohnya Raisa, Bahri. Ya. Silakan duduk, nanti yang paling rapi boleh pulang. Kira-kira
Ada apa nih kira-kira? Dari pembelajaran kita yang tadi tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Suratin, kira-kira seru nggak pembelajarannya? Seru. Yang mana? Bagian game ya? Iya. Iya kan? Sampai umi gitu ya kan? Tapi jangan lupa hafalkan surah At-Taubah di rumah. Setelah kamu hafal, pada dalam sholat baca kan? Baru diharap silaturahmi kamu terapkan dalam di lingkungan rumah, ya di kehidupan sehari-hari, betul sekali. Di masyarakat bisa kita dari sekarang mempererat tali silaturahmi kepada saudara. Contohnya sama sepupu, ya kan? Sama siapa lagi? Sama tante kita, sama keluarga, sama teman yang di sini. Kita pererat lagi. Mana tahu ada yang berantem, bermaafkanlah, ya kan? Jalinlah silaturahmi, ya kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham dengan materi hari ini? Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa kemarin mau bilang? Silakan. Nasyakira, silakan ke depan. Kita berdoa dengan tenang agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, menambah ilmu kita. Kan posisi doa, teman. Teman-teman, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Al-Fatihah hati ya. An'am ta'alaihim. Oke, sampai di sini. Harap minggu depan hafal sholatinnya, kita lanjut nanti menghafal sholatin satu-satu ke depan ya.